ditambah lagi bebatuan. Nah ini nih yang bikin licin ini, jadi harus hati-hati. Kenapa Mbak tadi Keram. rasanya kram? Senut-senut sakitnya. Kalau ada yang melahirkan, ada yang sakit, itu susah. Matahari belum tinggi, namun tim Indonesiaku sudah bergerak menelusuri jalan setapak dengan motor trail menuju dusun paling ujung di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ya, meski berada di Pulau Jawa, dusun yang bernama Rapah Ombo ini sama sekali belum tersentuh pembangunan, terisolasi dalam keterbatasan dan diabaikan. Padahal dari kota Kecamatan Kelitih jaraknya hanya sekitar 12 km saja. Dekat namun terasa jauh. Teman seperjalanan saya adalah Pak Akul, seorang mantri desa yang secara rutin datang ke Rapah Ombo untuk memeriksa kesehatan warga. Ini masih ada sekitar 1 jam perjalanan, 5 kilo dengan medan yang mungkin yang lebih ekstrim lagi di depan. Lanjut Pak. Yes, mari. Jadi Perjalanan selanjutnya tak menjadi lebih mudah. Jalan semakin sulit dilalui. Kali ini Pak Akul kurang mujur. Ia terjatuh dari motornya karena jalan semakin licin dan berlumpur. Untungnya, ia selamat, tak kurang satu apapun. Kami hanya bisa berharap semoga saja hujan tidak turun di tengah perjalanan, agar perjalanan kami menuju Rapah Ombo tidak semakin berat. oh iya. Boleh aku, Pak? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Sakit orang tuanya. Sakit orang tua? Oh, jadi sengaja panggil untuk cari Pak Agul? Nanti kebenaran ketemu di sini. Iya. Oke, kalau begitu. Mari lanjut lagi. Kedatangan Pak Akul ternyata sudah ditunggu-tunggu warga. Maklum saja, tidak ada fasilitas kesehatan di Dusun Rapah Ombo. Petugas kesehatan hanya datang sewaktu-waktu saja, itu pun tak menentu. Kami lalu berhenti sejenak di Dusun Kendeng, karena ada warga yang butuh pertolongan Pak Akul. Ibu siapa? Ibu Sumise, Bu duduk Bu. Sudah sakit 1 minggu ya? 5 hari? Iya. 5 hari. Bu Sumise ini sakit mahnya Bu ya, ampun. Ya, kebetulan kita datang pas sekali. Pak Akul langsung bertugas. Ia dengan seksama memeriksa Ibu Sumise. Ternyata penyakit yang diderita Ibu Sumise cukup parah. Ia sudah merasa sakit pada bagian perutnya selama beberapa hari. Untuk pertolongan pertama, Pak Akul memberikan suntikan penghilang nyeri. Emang nggak ada petugas kesehatan ya jadinya ya, untuk sehari-hari? Nggak ada. Nunggu Pak Agul untuk datang aja Iya, ya? hari Kamis. Udah rutin berarti ya Pak Agul ya? Iya. Warga memang terpaksa harus bersabar menunggu kedatangan Pak Akul yang hanya 1 kali dalam seminggu. Untuk pergi ke kota kecamatan dirasa berat karena mayoritas warga yang tinggal di wilayah Desa Kelitih hidup dalam kemiskinan. Usai memeriksa Ibu Sumise, Pak Akul mengecek kondisi Yuta, putri Ibu Sumise yang sudah sakit sekitar 3 hari. Selain ibu, anaknya ibu juga Yuta, radang ya?
Iya. Pak Agul ya? Radang tenggorokan. Radang. Cuman sekarang udah agak mending sih, udah nggak hangat ya Bu ya? Iya. Untuk mengatasi radang tenggorokan Yuta, Pak Akul memberi obat yang dosisnya sudah disesuaikan untuk anak-anak. Proses pemeriksaan ternyata masih berlanjut karena suami Ibu Sumise juga mengeluhkan rasa nyeri pada bagian bawah perutnya akibat gejala hernia. Pemeriksaan pun dilakukan dengan cepat karena kami harus segera sampai di Dusun Rapah Ombo yang jaraknya sekitar 3 km lagi. Kurang dari 15 menit, kami pun tiba di Rapah Ombo. Muter-muter Mbak. Mak berijik. Pak Akul segera melakukan pemeriksaan untuk mendapat gambaran penyakit yang diderita sang pasien. Soal teh Pak lo. Udah berapa lama Bu sakitnya? Berapa lama? Senut-senut. Senut-senut sakitnya. Iya. Berapa lama Bu? Piro suwene? 3 dinten. 3 hari. 3 hari ya Bu. Iya. Tapi sering seperti ini Bu? Pusing, sering pusing? Gelek-gelek ini. Iya, sering. Sering? Iya, sering. Sehat Bu ya? Kebutuhan warga akan adanya fasilitas kesehatan memang mendesak. Apa daya, tak ada perhatian dari pemerintah setempat. Warga merasa diabaikan dan tak berdaya. Tumpah teh panas. Oh, sama apa tadi? Iya, sampai Pusing darah kenapa? tinggi. Oh, darah Pusingnya tinggi. Kita kasih obat. Kasih obat. Untuk meredakan rasa nyeri, Ibu Jamiah diberi suntikan. Sementara untuk mengobati hipertensi, Pak Akul memberi obat. Usai melakukan pengobatan, kami lanjut berkeliling dusun mengecek kesehatan warga Rapah Ombo. Pak Akul sebenarnya tidak ditugaskan secara khusus untuk datang ke Rapah Ombo. Ia secara sukarela meluangkan waktunya karena rasa kemanusiaan. Sejak tahun 2014 lalu, Pak Akul rutin mendatangi dusun-dusun di wilayah Desa Klitih. Ia melakukan pemeriksaan kesehatan dengan biaya ala kadarnya, semampu warga. Semangat Pak Akul untuk membantu warga sungguh menginspirasi. Ia bahkan melepas status pegawai negerinya agar bisa melayani masyarakat. Tak heran, warga sangat menghormati sosok Pak Akul. Dulu kalau kesini saya kan itu cuma kalau ada yang memerlukan dipanggil. Terus akhirnya permintaan masyarakat juga, ya ada orang yang ingin kita jual. Jadi tiap Kamis sejak tahun 2014 rutin sampai Rutin sekarang. setiap Kamis datang Setiap ke sini. Kamis saya datang ke sini. Warga Dusun Rapah Ombo mayoritas bekerja sebagai petani yang penghasilannya tak menentu. Rata-rata berpendidikan rendah, putus sekolah. Rumah-rumah warga dibangun sederhana, kebanyakan berlantaikan tanah berpasir, berdebu, kurang terawat. Jelas tidak ideal untuk kesehatan manusia yang tinggal di dalamnya. Rata-rata gangguan kesehatan yang dikeluhkan warga Dusun Rapah Ombo adalah diare. Ketidakadaan fasilitas medis yang memadai membuat warga Dusun Rapah Ombo sangat bergantung pada pengobatan tradisional. Ya, rendahnya pendidikan membuat mereka tak paham akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan. Tak heran jika anak-anak di Dusun Rapah Ombo rentan penyakit. Sedari kecil, mereka banyak yang tidak diimunisasi, sehingga jika kondisi fisik kurang baik, mereka cepat jatuh sakit. Andai saja pihak-pihak yang berkepentingan mau peduli, kehidupan masyarakat di Dusun Rapah Ombo tentunya akan jauh lebih baik.
Menurut Pak Akul, di Dusun Rapah Ombo ada 2 orang ibu hamil yang harus diperiksa. Kami pun segera mendatanginya. Tak banyak yang Pak Akul bisa lakukan. Ia hanya memeriksa tekanan darah dan mengecek kesehatan sang ibu secara umum. Karena yang berwenang untuk melakukan pengecekan secara menyeluruh adalah bidan atau dokter kandungan. Mendekati waktu kelahiran sang jabang bayi, biasanya ibu hamil akan diantar keluarganya mengungsi ke tempat saudara yang tinggal lebih dekat dengan puskesmas. Ada rencana untuk mengungsi gitu nggak biasanya Mbak? Biasanya orang sini kalau misalkan mau lahiran keluar dari kampung. Iya, Itu biasanya kapan Mbak? Umur kandungan berapa? 6 6 bulan? 6 muda. 6 muda? 6 tanggal 8. Oh, 8-9 gitu. Nggih. Kondisi yang serba terbatas membuat warga Dusun Rapah Ombo memilih untuk tidak memiliki banyak anak. Bahkan ada yang sengaja untuk tidak memiliki anak karena belenggu kemiskinan. Selanjutnya, kami mengunjungi rumah Ibu Sulastri yang sedang hamil 7 bulan. Meski usia kandungannya sudah cukup tua, Ibu Sulastri baru 2 kali memeriksakan kandungannya ke bidan terdekat. Pemeriksaan pun langsung dilakukan oleh Pak Akul. Jalannya berlumpur, ditambah lagi bebatuan. Nah ini nih yang bikin licin ini, jadi harus hati-hati.